Hai semuanya, siapa nih yang dari kecil selalu dikasih seragam yang lebih besar dari ukuran badannya? Aku yakin pasti kalian pernah. Waktu masih SD, aku nurut aja kalau dibeliin baju seragam yang lebih gede. Nah, pada saat SMA, aku mulai protes karena aku merasa nggak oke sekolah dengan baju yang lebih gede. Tapi, setelah selang 1 sampai 2 semester, kemudian seragam yang aku gunain hampir setiap hari lama-lama terasa pas banget di badan. Aku tahu kalau dari kecil kita sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi, aku baru sadar bahkan sampai jenjang SMA pun, aku masih terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bukannya sudah berhenti ya? Nah, kalian ada yang penasaran juga gak sih kira-kira seperti apa sih pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Hewan, bahkan tumbuhan. Yuk kita bahas bersama konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di kehidupan sehari-hari. Contoh pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup bisa dilihat dari siklus hidup ayam. Sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar pertumbuhan perkembangan makhluk hidup di bawah ini. Yang sudah saya siapkan, ilustrasi gambar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi, aku mau cerita dulu soal gambar tersebut secara singkat ya. Ada telur ayam yang dialami oleh induknya hingga menetas. Kemudian, telur tersebut menjadi anak ayam dan terus bertambah besar hingga menjadi seekor ayam. Nah, mulai dari dia menetas hingga dewasa, bentuk tubuhnya terus bertambah besar kan? Mulai dari tinggi, berat badan, volume di dalam tubuhnya. Misalnya saat baru menetas, anak ayam hanya 200 gram dan saat dewasa bertambah hingga 3 kilogram. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya penambahan sel-sel di dalam tubuh makhluk hidup. Makanya massa volume serta tinggi si anak ayam bertambah. Inilah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Ciri utamanya yaitu pertumbuhan cepat dihitung secara kuantitatif atau diukur seperti halnya berat badan dan bersifat permanen atau irreversible. Makanya nggak ada ceritanya kan, semakin kamu dewasa malah semakin pendek. Nah, ngomongin soal tinggi, kamu pasti sadar tinggi antara kamu dan teman sebaya kamu bisa berbeda. Ternyata hal ini dipengaruhi banyak hal loh, salah satunya yaitu hormon. Selanjutnya mengenal konsep perkembangan. Terus perkembangan itu apa? Nah, kita balik lagi ke ayam tadi. Kalau ayamnya betina, saat dewasa dia bisa menghasilkan telur. Dan kalau ayamnya jantan, dia bisa berkokok dengan suara yang lantang. Hal seperti ini yang bisa disebut sebagai perkembangan. Hal tersebut juga hanya bisa dilakukan oleh ayam dewasa karena fungsi organnya sudah berkembang dan berfungsi lebih maksimal. Artinya, perkembangan makhluk hidup merupakan proses menuju kematangan fungsi organ. Sama halnya seperti manusia, perkembangan tubuh manusia bisa dirasakan mulai saat seseorang mengalami pubertas. Akan ada banyak perubahan dan perkembangan pada fungsi organ. Contohnya menstruasi pada perempuan dan tubuh kumis atau jenggot pada laki-laki. Jika ada tadi pertumbuhan bisa diukur, perkembangan justru kebalikannya. Perkembangan makhluk hidup bersifat kualitatif. Dan kita bisa tahu perkembangan makhluk hidup hanya bisa lewat pengamatan kematangan fungsi organnya tadi. Contoh perkembangan pertumbuhan pada bunga yang dimulai dari kuncup hingga mekar. Jadi bedanya perkembangan dan pertumbuhan itu apa? Kalau perkembangan makhluk hidup merupakan proses menuju kematangan fungsi organ dan bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Hal lainnya yang perlu diingat meskipun keduanya berbeda, tetapi pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara beriringan. Aneh juga kalau misalnya salah satu yang terjadi duluan, misalnya anak ayam yang bisa bertelur. Mulai dari berbentuk telur hingga dewasa, si ayam artinya telah melewati rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang dinamakan juga sebagai siklus hidup. Sama halnya kayak manusia, mulai dari kalian kecil hingga tua nanti, kalian akan melewati siklus hidup yang cukup panjang. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup manusia dari anak-anak hingga lansia. Sekarang, aku punya contoh soal buat membantu kalian mendalami pemahaman soal pertumbuhan dan perkembangan. Simak dan jawab ya. Pertama, perhatikan gejala-gejala berikut. A. Bertumbuhnya tinggi badan. B. Menstruasi. C. Berfungsinya ovarium. Dan D. Berfungsinya testis. E. Munculnya jerawat. Yang merupakan pertumbuhan adalah, silakan dijawab. Pertanyaan nomor 2, perhatikan gejala-gejala berikut. A. Bertambahnya cabang batang.
B. Bertambahnya diameter batang. C. Munculnya bunga. D. Bertambahnya panjang akar. E. Bertambahnya jumlah daun. Yang merupakan perkembangan adalah, sebelum saya menjelaskan dua soal tersebut, kalian jawab dulu ya. Kita bahas, nomor 1 jawabannya A. Sekali lagi kita ingat, pertumbuhan sama dengan bertambahnya volume atau massa. Perkembangan sama dengan pematangan fungsi organ. A. Bertambahnya tinggi badan, jelas terlihat pertambahan volume dari massa. B. Menstruasi, bertambahnya kompleksitas di fungsi reproduksi. C. Berfungsinya ovarium, sama seperti jawaban nomor B. Berfungsinya testis, sama seperti jawaban B. Dan E. Munculnya jerawat, efek dari hormon yang merupakan perkembangan fungsi reproduksi. Yang kedua adalah C. Perkembangan merupakan perubahan menuju kematangan fungsi organ. Matang artinya suatu organ dapat melakukan fungsinya dengan tepat dan maksimal. Kalau di tumbuhan, perkembangan itu contohnya adalah munculnya berbagai organ seperti bunga dan buah. Bedanya apa nih sama pertumbuhan? Kalau pertumbuhan itu perubahan yang bisa diukur, kayak pemanjangan batang, pemanjangan akar, bertambahnya diameter batang, atau bertambahnya jumlah daun. Nah, gimana nih? Pasti sudah jelas dong materi konsep pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau sudah jelas, saya akan menutup materi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.